Lurus dan lengang membuat jalan tol tak hanya bisa mempercepat perjalanan darat, tapi juga bisa mengundang maut. Pembangunan jalan tol dianggap perlu memperhatikan kelayakan jalan raya agar tidak terlena memacu kendaraan. Takdir tak bisa dielak. Vanessa Angel dan suami harus meregang nyawa di tol Jombang. Mobil mewah yang mereka kendarai remuk. Sejauh ini polisi belum bisa memastikan penyebabnya. Namun yang pasti, kesimpulan sementara penyelidikan polisi tidak ada pengereman mendadak karena tidak ada jejak ban di jalan. Beruntung anak Vanessa di dalam mobil selamat, termasuk pengasuhnya dan sopir mobil. Polisi masih menunggu pemulihan sopir demi memastikan penyebab kecelakaan. Dari interogasi awal, dari sopir mengaku sih 120 km per jam. Dalam kondisi apa waktu itu, ngantuk atau? Nah, itu kita belum tahu. Nanti harus di dalam proses penyidikan lebih lanjut. Kecelakaan yang merenggut nyawa di jalan tol juga dialami rombongan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada tak lama sebelum mobil kecelakaan yang dialami oleh Vanessa. Peristiwa terjadi di tol Cipali Subang, Jawa Barat. Mobil menabrak truk dari belakang menyebabkan Dekan Fakultas Peternakan UGM meninggal, sementara 3 rekannya luka-luka. Kasus ini menambah daftar panjang kecelakaan yang merenggut nyawa pengendara di jalan tol. Maut memang kerap mengintai di jalan tol. Jalan lurus dan lengang membuat pengendara untuk mengacu kecepatan. Selain regulasi ambang batas kecepatan, konstruksi jalan dianggap bisa mengurangi kecelakaan. Apakah secara konstruksi jalan tol bisa meminimalisir kecelakaan? Kita berbincang dengan mantan Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Derajat Hudayanto. Pak Derajat, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, dalam kecelakaan di jalan tol, faktor human error atau technical error biasanya yang lebih berperan? Kalau menurut pendapat saya, human error, Pak. Manusia pasti ada lengahnya, ada lalainya. Bagaimana kemudian konstruksi jalan tol dibangun supaya kemudian kelalaian itu dan kelengahan itu bisa diminimalkan? Kalau kita lihat statistik, Pak, satu kecelakaan dibandingkan berapa puluh ribu yang selamat, bagaimana, Mbak? Ya. Jadi dari situ barangkali bisa dilihat, janganlah terlalu cepat mengambil suatu asumsi bahwa ini pasti kesalahan konstruksinya, bukan begitu. Apalagi di era sekarang, di zaman kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, hampir semua sistem konstruksi standarnya itu kita sudah sesuaikan dengan standar internasional, Pak. Oke. Saya sendiri bukan ahli jalan, ya Pak ya, konstruksi jalan, tapi saya sebagai senior di bidang teknik sipil, saya juga menjadi anggota komite keselamatan keamanan dari jalan dan jembatan panjang. Ya, saya melihat kesalahan-kesalahan ini pada umumnya kalau terjadi dan kecelakaan itu adalah kesalahan manusia. Oke. Ada soal kelelahan sehingga kemudian dibuat rest area dengan jarak-jarak tertentu yang mengukur kekuatan manusia. Kalau dari segi bangunan jalannya sendiri, apakah memang sudah seperti standar yang baik yang sekarang dipakai di Indonesia, Pak? Kalau standar jalannya saya yakin sudah baik, Pak. Hanya kalau misalnya ada 1-2 pelaksanaan yang kurang sempurna, saya rasa itu wajar. Tapi yang perlu itu adalah barangkali mendampingi perkembangan fasilitas teknik tadi dengan fasilitas non-teknisnya. Nah itu barangkali yang perlu harus didukung. Dengan demikian secara tidak langsung keterlibatan Pemda itu juga menjadi masalah yang cukup besar, Pak. Menyediakan tempat-tempat istirahat yang baik, ya, di mana orang bisa tidur sambil nunggu dan di mobil, ya Pak ya, di mobil dan sebagainya, itu merupakan sarana-sarana yang sangat diperlukan. Di kita yang dominan menggunakan jalan itu adalah truk-truk besar yang membawa barang-barang. Nah kalau di luar negeri yang dia sudah tertata sejak lama, segala macamnya sudah lengkap, maka rest area itu biasanya mempunyai ruangan parkir yang luas, ada tempat makannya, bisa taruh mobil di situ, atau truknya di situ, dan juga dia bisa tidur dalam truk tadi. Nah, barangkali itu yang masih kurang dari pihak kita. Jadi di sini saya rasa tinggal kita
mendukung kegiatan-kegiatan PUPR yang melengkapi kelengkapan jalan raya dan segala macamnya tadi dengan fasilitas-fasilitas yang untuk istirahat tadi, Pak. Kalau pendapat saya begitu, Pak. Oke, ada yang berbagi pengalaman begitu mendengar ada kecelakaan di jalan tol. Katanya jalan tol dari Jakarta ke Jawa itu ada yang berbeda-beda, ada yang lebih mulus, ada seperti ada speed bump pembangunannya. Apa memang itu disengaja atau bagaimana, Pak Derajat? Itu perbedaan yang normal, Pak, tergantung dari Pemdanya, Pak. Masing-masing Pemda kan punya peraturan sendiri-sendiri mengenai keamanan, batas kecepatan, dan sebagainya, Pak. Nah, itulah mereka yang menerapkan kebijakan-kebijakan tadi. Saya rasa dari pihak kepolisian juga sudah punya standar punya hal-hal tadi, Pak. Jadi kembali, kalau kita adopt suatu sistem yang kontinus, ya kita sesuaikan saja semuanya, Pak. Tapi sebetulnya sekali lagi, unsur utama dari kecelakaan kalau di jalan raya itu seringkali terjadi akibat adalah pengendara. Dan juga standar sebetulnya yang harus memakai seat belt itu bukan hanya pengendara dan penumpang di depan, tapi penumpang yang di belakang juga harusnya pakai seat belt, Pak. Nah, kalau itu diterapkan dengan baik, dengan tertib, itu tidak akan terjadi kecelakaan seperti korban yang ada itu, Pak. Itu pendapat saya, Pak. Oke, ada tidak Pak ketentuan keamanan yang umum misalnya untuk jalan tol yang memanjang tanpa ada belokan, misalnya batas 3 km harus dilengkapi dengan speed bump barangkali, Pak Derajat? Pak Derajat, suaranya hilang, mungkin ke-mute barangkali tadi, Pak. Ya, mohon maaf. Oke, bisa diulangi, Pak, ya? Soal standar keamanan ketika jalan tol itu lebih lengang. Ya. Mohon maaf, Pak, masih ke-mute, masih belum kami dengar suaranya di sini. Ya. Baik. Kita sedang berbincang dengan mantan Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Pak Derajat Hudayanto, tentang keamanan di jalan tol. Mungkin bisa diperbaiki saluran komunikasinya, Pak Derajat? Ya, baik. Ya, oke. Baik. Lagi-lagi. Oke, sekarang oke? Ya. Soal standar keamanan tadi, Pak. Jadi kalau menurut saya, para profesional di PUPR, Bina Marga, sudah menggunakan standar internasional. Ya. Jadi dengan demikian, masalah harusnya demikian, Pak. Jadi kalau menurut saya, kita sudah berusaha maksimum mengikuti perkembangan yang teraman dari persyaratan perjalanan jalan darat di internasional, Pak, secara internasional. Oke. Begitu pendapat saya, Pak. Ya, ada yang berpendapat, Pak Derajat, katanya karena sekarang konstruksi bahan bangunannya dari beton, bukan dari aspal, kemudian kekuatan gigitan pada pengereman itu berbeda. Apakah benar demikian, Pak Derajat? Enggak begitu, Pak. Beliau tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada, Pak. Ya. Itu perkembangan teknologi material itu sudah sedemikian rupa, sehingga persyaratan-persyaratan keamanan tadi pasti otomatis sudah terpenuhi, Pak. Ada syarat-syaratnya semuanya, Pak. Oke, baik. Pak Derajat Hudayanto, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime, iNews Room. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih. Kereta api yang mengangkut personil TNI terbakar di Lampung. Kepulan asap yang muncul karena sisa bahan bakar di bagian mesin menimbulkan kepanikan penumpang. Ini sedang ada kebakaran kereta api KLB TNI di stasiun Labuan Ratu. Seorang warga merekam video saat api muncul di lokomotif kereta api Seminung tujuan Tanjung Karang menuju Batu Raja, Sumatera Selatan. Menurut warga, kobaran api terlihat saat kereta api dengan 12 rangkaian gerbong ini melintas di kawasan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Tiba-tiba kereta mengeluarkan asap tebal di bagian mesin lokomotif. Tak berselang lama, kobaran api terus membesar. Namun 30 menit kemudian api akhirnya dapat dipadamkan. Orang solar kan keluar dari itu kan, ngalir gede banget. Sampai sini tadi tuh apinya gede banget, makanya anak-anak ini pada nyiramin tadi. Jadi api itu bisa padam disiram sama warga sekitar atau gimana, Bu? Ya disiram sama disemprot tadi itu.
Menurut Humas PT KAI Tanjung Karang Jaka Jakarsi, lokomotif kereta mengeluarkan api karena adanya gangguan di bagian mesin akibat sisa bahan bakar yang gagal diserap. Petugas PT KAI kemudian mengganti lokomotif kereta yang terbakar. Kereta api Seminung yang membawa ratusan personel tentara ini kemudian melanjutkan perjalanannya ke stasiun Batu Raja, Sumatera Selatan. Di Kadu Pugur, Sukabumi, Jawa Barat, hancur tertimpa longsor. Beruntung sebelum longsor terjadi, siswa sudah diminta pulang untuk mengantisipasi cuaca buruk. Tembok penahan tanah di Kampung Kuda Pugur, Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat longsor dan menimpa bangunan sekolah Madrasah Diniyah dan PAUD Wisilatul Huda. Longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Sukabumi beberapa hari ini. Akibat longsor ini 3 ruang sekolah rusak parah. Beruntung saat kejadian sekolah dalam keadaan kosong karena siswa telah dipulangkan sebelumnya. Di sini mas setiap kalau ada hujan besar, murid lebih baik pulang daripada hujan-hujanan pulang. Jam 14 pulang murid. Kejadian sekitar tahun 3 lah, jam 3 kemarin ya, jam 15. Waktu itu hujan deras, nggak tahu seperti apa kalau cuman dari emang udah lama nggak ada saluran air. Akibat gedung sekolah rusak, proses belajar mengajar kembali akan dilakukan secara online. Pihak sekolah berharap pemerintah memberikan bantuan untuk membangun kembali gedung madrasah yang rusak.